Baiklah, saat ini kita akan mempelajari cara membuat tabel distribusi frekuensi beserta dengan histogram menggunakan Microsoft Excel. Ini bentuk soalnya. Jumlah pengunjung perpustakaan SMA Negeri 1 Tondano dalam 40 hari. Berikut ada data tentang jumlah pengunjung selama 40 hari. Nah, di sini yang diperlukan yang pertama jumlah data. Selanjutnya data terbesar. Dari keseluruhan data ini kita bisa gunakan rumus yang telah tersedia, itu kemudian kita blok semua datanya, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk data terkecil menggunakan rumus kurung, blok semua data, tutup, enter. Selanjutnya untuk jangkauan itu diperoleh dari data terbesar dikurang dengan data terkecil. Dan untuk banyak kelas, kita langsung saja menggunakan rumusnya. Ini pakai aturan Sturges sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Oke. Nah, karena di sini hasilnya adalah 6,28. Kita bulatkan karena ini bicara tentang banyak kelas, kita bulatkan ke bawah menggunakan rumus round down. Oke. 0, tutup, enter. Jadi dibulatkan menjadi 6. Dan selanjutnya untuk panjang kelas diperoleh dari jumlah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, dan diperoleh 7,66. Nah, ini kita bulatkan ke atas. Gunakan rumus round up. Kemudian klik 7,66-nya. Kemudian 0, tutup kurung, enter. Oke, jadi di sini diperoleh banyak kelas sama dengan 6 dan panjang kelas sama dengan 8. Di sini sudah tersedia tabel dengan banyaknya kelas, yaitu 6. Tapi terlebih dahulu kita cari dulu batas atas dan batas bawah dari setiap kelas yang ada. Kita mulai dari kelas yang pertama. Untuk kelas yang pertama tentu batas bawahnya itu menggunakan data terkecil, yaitu 50. Sementara untuk batas atasnya karena diketahui panjang kelas adalah 8, maka batas atasnya kalau kita hitung dari 50, batas atas dari 50 ditambah dengan 7. Dan untuk kelas yang kedua adalah batas atas ditambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah, arahkan kursor seperti ini, tarik ke bawah sebanyak 6 sel. Ya. Jadi tidak apa-apa seperti ini, baru kolom yang ini juga kita tarik ke bawah. Oke, jadi di sini diperoleh batas bawah dan batas atas dari masing-masing kelas sebanyak 6 kelas. Nah, agar lebih bagus lagi tampilannya, kita boleh ubah dengan menggunakan rumus sama dengan, jadi klik di kelas ini, gunakan rumus ini.
concatenate. Dan untuk teks 1 ini kita isi data batas bawah, koma, tanda kutip, kemudian garis datar, tanda kutip lagi, koma, kemudian untuk selanjutnya kita klik di batas atasnya, tutup kurung, enter. Oke, jadi dari sini kita langsung saja tarik ke bawah. Oke, lanjut untuk tepi bawah dan tepi atas kelas. Kenapa harus cari tepi bawah dan tepi atas? Karena ini akan kita gunakan untuk histogram sebentar. Nah, untuk tepi bawah itu diperoleh dari batas bawah dikurang dengan 0,5. Enter, jadi sama halnya seperti tadi, kita tinggal tarik saja ke bawah. Dan untuk tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Oke, kita buat seperti interval kelas ini buat tampilannya lebih bagus lagi menggunakan rumus concatenate. Oke, data tepi bawah, koma, tanda kutip, garis datar, tanda kutip, koma, kemudian tepi atas, tutup kurung, enter. Nah, untuk frekuensi sebenarnya bisa saja kita cari satu persatu, tetapi karena jumlah data yang banyak, ada lebih baik kita menggunakan rumus yang sudah tersedia. Jadi awalnya kita blok semua ini, semua sel yang akan diisi dengan data frekuensi, kemudian sama dengan klik atau cari frekuensi, data arraynya kita blok semua 40 data ini. Oke, koma, kemudian untuk binsnya yang digunakan adalah batas atas, kita blok semua yang batas atas, tutup kurung. Nah, dalam hal ini kita tidak menekan enter saja, tapi diawali dengan Ctrl Shift kemudian enter. Oke, jadi itu caranya. Nah, di sini sudah diperoleh data frekuensi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat histogram dari data yang sudah diperoleh ini. Data yang digunakan adalah tepi kelas beserta dengan frekuensi. Jadi awalnya kita blok semua ini, tepi kelas dan frekuensi, insert, kita pilih ya, bentuk yang ini. Oke, ya, tampilannya untuk chart title-nya kita ubah saja. Sesuai dengan judul. Dan untuk mengubah bentuknya ini supaya diagram batangannya lebih mepet lagi, yaitu dengan cara kita klik kanan. Ketika muncul seperti ini, kita klik kanan, format data series, kemudian di bagian gap yang ini kita buat 0%. Ya, seperti ini tampilannya.
fill and line. Nah, untuk fill and line, pilih border, kemudian di border kita buat warna putih. Bordernya kita buat warna putih. Oke, jadi dari tampilan ini kita bisa mengubah warnanya di sini, fill and line. Untuk fillnya bisa kita ganti-ganti warnanya. Border. Oke. Dan jika kita ingin menambahkan teks di bagian bawah atau di samping kiri, klik yang tombol plus, kemudian centang aksis title. Jadi di bagian ini kita ubah menjadi frekuensi, dan yang bagian ini adalah jumlah pengunjung. Dan jika kita ingin menambahkan data tentang jumlah frekuensi di setiap batang pada histogram ini, caranya kita klik bagian ini, kemudian centang data labels. Oke, sekian penjelasan saya tentang cara pembuatan tabel distribusi frekuensi beserta dengan pembuatan histogram menggunakan Microsoft Excel.